sejarah memperlakukan perempuan sangat diskriminatif. Wajar kalau muncul apa yang disebut dengan feminisme. Berdandan salah, tidak berdandan salah. Why do you pray? Because I love to pray. Bukan I have to pray. Itu beban. I love to pray, aku cinta. Pertengahan Maret 2019, muncul akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis. Akun itu kini telah memiliki lebih dari 3.000 pengikut. Seketika akun ini viral dengan kampanye awal My Body Is Not Mine. Kampanye berikutnya, potret pernyataan uninstall feminism. Argumennya, perjuangan feminis untuk kesetaraan perempuan tak dibutuhkan, sebab dalam Islam perempuan sudah dimuliakan. Feminisme bahkan dianggap berbahaya dan jadi racun dalam keluarga. Feminisme itu belakangan dibandingkan Islam yang sudah punya aturan tentang perempuan gitu. Kalau dalam Islam perempuan itu boleh kok dia itu ada di ranah publik, boleh kok dia bekerja, boleh dia berkarir, bahkan boleh jadi dokter, boleh jadi apalah segala macam, asalkan dia nggak melalaikan kewajibannya. Kalau dalam Islam kita punya istilahnya kewajiban untuk taat suami. Sekarang dengan adanya teriakan-teriakan perempuan bisa bebas, akhirnya bablas, kebebasan dan kebablasan. Kemarin saya baca sebuah artikel bilang dia mengakui dirinya sebagai kaum feminis. Dia bilang ya udah, gue nggak mau nikah gitu kan ya. Kalau misalnya mau punya anak tinggal bayi tabung, tinggal donor sperma gitu kan ya. Gue mau merdeka tanpa pernikahan. Kalau bosen dengan pasangan, tinggal cari pasangan lain, tukeran gitu. Tapi tetap dia milik gue milik dia. Tapi mau tuker-tuker gonta-ganti pasangan silahkan, itu hak dia, hak saya juga gitu. Itu kan sebenarnya suatu, apakah semua feminisme begitu? Enggak, tapi itu berawal dari pemikiran feminis gitu kan ya. Selain itu, feminisme dianggap berasal dari Barat, oleh karenanya tidak sesuai dengan Islam. Feminisme itu universal, jadi nggak ada Barat, bukan Barat. Feminisme itu lahir dari gagasan emansipasi. Ibaratnya tuh seperti misalnya bangsa ini ingin keluar dari penjajahan, dari ketidakadilan. Jadi kalau perempuan itu ingin keluar dari ketidakadilan, tandanya dia telah melakukan tindakan emansipasi atau feminis. Bagi salah satu tokoh muslim feminis Indonesia, Liz Markus, penolakan terhadap feminisme salah sasaran. Sebab seharusnya yang mereka tolak adalah kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja. Karena feminisme adalah pemikiran, kesadaran kritis tentang ketertindasan. Lalu dia harus melakukan aksi untuk stop ini. Inilah feminisme. Nah, bagaimana mungkin ini dianggap berlawanan dengan Islam? Di mana letaknya? Karena perjuangan feminis adalah melawan ketertindasan itu. Yang di dalam Islam itu bagian dari perjuangan Islam, melawan ketertindasan. Misalnya industri-industri kenapa mempekerjakan perempuan? Sekarang murah. Dia dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, jadi bisa dibayar lebih murah toh. Kapitalisme membuat seperti itu. Sehingga tak seharusnya feminisme dan Islam dipertentangkan, sebab keduanya mengakui bahwa perempuan dan laki-laki sama mulia di hadapan Sang Pencipta. Keduanya pun sama-sama berjuang untuk melawan penindasan. Kita harus mengakui kalau kajian-kajian Islam yang membicarakan soal kesetaraan gender itu belum menjadi mainstream. Tetapi kan hambatannya tafsir-tafsir yang lama, yang sudah mapan itu kan sudah terlalu panjang periodenya dan kadang-kadang sudah dianggap sebagai kebenaran itu sendiri gitu. Harus ada lebih banyak perempuan yang berani buat bersuara, perempuan-perempuan muslim yang bersuara dengan pengalaman perempuannya, apa yang dia rasakan sebagai perempuan.
Lagi pula, terjaminnya hak atas pendidikan, ekonomi, hingga kebebasan bersuara yang terbuka untuk perempuan saat ini merupakan perjuangan panjang sejak era kolonialisme. Jadi kalian itu sebenarnya hasil dari perjuangan feminis. Sekarang kalau pertanyaannya kita masih butuh nggak? Kita akan nggak butuh feminis kalau udah nggak ada lagi perdagangan perempuan, kalau udah nggak ada lagi TKW diperkosa, kalau udah nggak ada lagi anak-anak perempuan diperkosa sama ayahnya sendiri. Kalau misalnya laporan Komnas Perempuan itu udah nol, nggak ada laporan lagi yang serem-serem itu artinya feminis sudah selesai. Tapi selama itu masih ada, feminis harus tetap ada. Jelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, sejumlah aktivis dari berbagai komunitas dan organisasi berbasis isu perempuan dan kesetaraan gender kembali menggelar aksi Women's March 2018. Aksi dimulai sekitar pukul 7 pagi dan dibuka dengan berjalan kaki dari Jalan Tamrin menuju Taman Aspirasi Monas. Aksi yang diikuti oleh ribuan peserta ini mengusung tema Lawan Bersama untuk menyuarakan 10 isu. Berbagai tuntutan seperti menolak rancangan KUHP, percepatan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, dan RUU perlindungan pekerja rumah tangga yang berpihak kepada perempuan, serta penyelesaian kasus buruh migran menjadi tuntutan gerakan ini. Penyimpangan seksual atau parafilia adalah ketertarikan seksual secara berlebihan pada hal-hal yang dianggap tidak biasa atau tabu dalam lingkungan sosial. Seorang pelatih futsal di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak didiknya. Kasus ini viral setelah foto percakapan antara pelaku dan seorang korban beredar di media sosial. Meski belum ada laporan, polisi saat ini sudah menurunkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Permata Ayu dan hostku Dinda. Hai, aku Dinda. Jadi, sekarang kita udah bersama 3 narasumber terbaik kita. Boleh dong kalian perkenalkan nama kalian dan asal kalian dari mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Mazratil Khairullah. Halo semuanya, aku Aisyah Dasasnita, aku berasal dari Malang. Hai, aku Karina Putri. Nah, jadi kali ini aku mau bahas topik yang sedang happening di masyarakat luas. Sebenarnya topik ini masih agak gimana gitu ya, masih dibilang simpang siur pemahaman masyarakat tentang topik kita hari ini. Nah, karena masih banyak simpang siur dari kalian ini, jadi di podcast ini kita mau bahas nih menurut para sumber, juga bisa menurut para agama. Jadi, kali ini kita membahas tentang tema feminisme dan juga disorientasi seksual. Oke, pertama nih, aku mau nanya pendapat kalian tentang feminisme. Kalau menurut kalian, apa sih feminisme itu? Boleh deh salah satu dari kalian jawab. Kalau menurut aku sih, feminisme itu adalah perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Aku mau nambahin ya. Jadi kalau menurut aku feminisme itu dapat lebih diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara tugas dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan. Nah, padahal secara garis besar laki-laki dan perempuan itu beda banget gitu. Terus kalau dari kalian sendiri ini, feminisme itu menurut kalian itu baik nggak sih, atau kalian ada di pihak pro atau kontra? Nah, ini nih yang jadi perdebatan sampai sekarang. Kalau kata Aisyah sama Umah tadi kan,
feminisme ini untuk menyamakan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Misalnya kayak zaman sekarang ini ya, perempuan udah boleh dapat pendidikan yang sama kayak laki-laki, juga udah boleh kerja, terus boleh jadi pemimpin. Nah, dulu kan perempuan cuma dibolehin buat masak sama ngurus suami. Tapi nyatanya banyak juga tuh yang menolak adanya feminisme ini karena mereka menganggap itu berbenturan dengan nilai agama, khususnya agama Islam. Karena feminisme dianggap mengubah kodratnya wanita kayak kayak perempuan tuh jadi gak nikah, terus gak ngurus suami, gak melahirkan, dan sebagainya. Jadi balik lagi ke kita, individu masing-masing, gimana kita nanggepin feminisme ini, apakah baik atau enggak. Oke, baik. Di sini kan kita juga sama-sama belajar ya. Aku mau nanya dong, kalau berdasarkan pengetahuan kalian nih, bagaimana sih feminisme dalam pendapat Islam? Oke, kita akan berbicara tentang feminisme menurut pandangan Islam. Nah, menurut buku yang udah aku baca, tentang feminisme dalam Islam itu akan dikembalikan kepada posisi dan kedudukan masing-masing. Misalkan nih, kita sebagai seorang hamba, maka antara laki-laki sama perempuan nggak ada bedanya gitu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu punya banget perbedaan. Misalkan nih, perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalam dunia kepemimpinan. Tetapi mungkin dalam cara memimpin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, seperti ini yang dimaksud feminisme atau kesetaraan gender dalam Islam itu. Gitu. Nah, kalau setauku, dari kajian yang pernah aku dengar, feminisme ini dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para cendekian Muslim dan ulama juga menganggap feminisme ini tidak menjadi masalah dalam Islam karena prinsipnya memiliki hubungan dengan teologi Islam. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, kapasitas sebagai manusia, laki-laki dan perempuan juga sama. Nilai derajatnya sama, yang membedakan kemuliaan seorang hanyalah takwaannya. Oke, jadi begitu ya kalau menurut sudut pandang Islam. Cuma kalau misalnya dari narasumber sendiri nih, pernah nggak sih atau pernah baca-baca artikel tentang kasus feminisme nggak? Yang mungkin di Indonesia atau di luar Indonesia juga nggak apa-apa sih. Kalau aku pernah baca salah satu artikel tentang feminisme yang isinya tentang kesenjangan antar gender yang dihasilkan di pemberian edukasi dan pengalaman yang berbeda sehingga terciptanya peran gender yang memunculkan stereotip bagaimana perempuan harus bertindak. Padahal kan ya, perempuan dan laki-laki tidak bisa diciptakan sama, namun seluruh individu harusnya memiliki hak dan kebebasan yang setara. Perempuan di Indonesia masih sangat dibatasi kebebasannya. Contohnya nih, kebebasan negatif yang melibatkan kepentingan banyak orang yang masih perlu dipertanyakan batasan-batasan kebebasan yang dapat diatur dan kebebasan yang mutlak dimiliki para perempuan. Nah, menurutku batasan-batasan itu sendiri bisa membuat perempuan merasa diri terkekang. Kalau dari aku sih hal itu bisa jadi dasar gerakan feminisme yang ada di Indonesia. Nah, aku juga pernah dengar cerita tentang feminisme. Jadi ceritanya itu ada pekerja buruh perempuan yang kerja di perusahaan inisial A.
Kita sebut aja namanya Mbak Eli. Nah, Mbak Eli ini udah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi perusahaan justru mengancam akan menghentikan si Mbak Eli ini dari pekerjaannya. Mbak Eli pun merasa terdesak dong sama ancaman itu dan nggak punya pilihan lain selain terus bekerja. Nah, singkat cerita, akhirnya Mbak Eli pun mengalami pendarahan hebat akibat beban pekerjaan yang berlebihan dan terpaksa melakukan operasi urat yang berarti jaringan dalam rahimnya diangkat. Nah, ternyata Mbak Eli ini hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh pihak perusahaan inisial A ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan tampaknya masih sangat sulit karena masih banyak perusahaan yang menelantarkan hak-hak perempuan demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan mereka sendiri. Oh iya tuh, sempat jadi trending topik kan itu, kasus itu. Oh iya bener banget, itu sempat rame gitu ya teman-teman, dan juga salah satu yang udah aku dengarkan nih tentang feminisme juga, gimana tuh di masyarakat kita itu perempuan itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan gitu ya. Bahkan dalam dunia kepemimpinan juga katanya tuh gimana gitu loh stigma masyarakat itu. Oke, bisa dilanjutin dong ceritanya. Oke, lanjut cerita ya ini. Kalau menurutku sih gini sih ceritanya. Banyak gitu loh di masyarakat kita itu yang mengatakan bahwa kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Pada akhirnya tugas perempuan itu domestik gitu, mencuci apa di rumah gitu, harus di dapur gitu. Dan juga katanya kenapa perempuan itu harus memimpin gitu. Padahal perempuan itu kan kalau dalam bersikap itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal gitu. Pasti nih dalam dunia kepemimpinannya pasti akan cacat gitu. Jadi seakan-akan di sini tuh perempuan untuk mendapatkan haknya itu sangat susah gitu. Benar seperti apa yang disampaikan oleh narasumber sebelum saya tadi, ada Kak Karina gitu. Oke, dari percakapan panjang mengenai feminisme ini, aku bisa ngambil kalau misalnya feminisme itu banyak banget sudut pandangnya. Tergantung gimana sih kita menyikapi si feminisme itu sendiri. Bisa, menurut aku, kalau aku sendiri ya, aku menyikapi si feminisme itu baik. Karena apa? Karena kita bisa, yang cewek itu bisa lebih mengeluarkan sifat percaya diri kita juga gitu. Kita bisa juga mengeluarkan sifat-sifat keberanian kita. Kayak gitu nggak sih? Iya, tergantung mindset orang-orang gimana juga sih. Iya, bener banget. Nah, dari awal banget tadi kan kita udah bilang mau bahas dua topik, feminisme sama disorientasi seksual. Kalau tentang feminisme tadi menurutku udah cukup panjang dan banyaklah pengetahuan yang bisa kita dapat. Sekarang kita mau lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu tentang disorientasi seksual. Oke, aku mau menurut pendapat aku tuh disorientasi seksual tuh merupakan penyimpangan seksual yang secara nggak wajar. Benar nggak sih? Iya, benar. Cuman
pengetahuan masyarakat tentang disorientasi seksual tuh masih sangat terbatas, khususnya penyebab terjadinya kasus ini. Nah, tentunya cara pandang masyarakat terhadap disorientasi seksual ini bervariasi dong, tergantung dari faktor budaya, agama, dan politik tersebut. Nah, beberapa masyarakat mungkin menerima adanya disorientasi seksual ini, sementara ada juga yang menganggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Nah, di beberapa masyarakat, disorientasi seksual yang berbeda masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Terkadang, masyarakat mungkin melakukan diskriminasi, kekerasan, atau penindasan terhadap individu yang memiliki disorientasi seksual ini. Nah, hal ini tentunya dapat mengakibatkan individu yang mengalami disorientasi seksual ini merasa kesepian dan tidak diterima di masyarakat. Namun, di banyak tempat, pandangan masyarakat terhadap disorientasi seksual telah berubah dan menjadi lebih terbuka. Beberapa masyarakat mungkin mengeksplorasi keberagaman dalam disorientasi seksual ini. Mereka dapat membentuk kelompok dukungan dan kampanye untuk kesetaraan hak dan perlindungan bagi individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Nah, biasanya kelompok pendukung disorientasi seksual ini adalah masyarakat yang ingin mempunyai kebebasan hak tanpa batasan dalam konteks apapun, termasuk dalam hubungan sama jenis. Nah, disorientasi seksual tuh banyak banget jenisnya. Ada 4 jenis nih yang sering banget didengar sama masyarakat. Jadi, jenis disorientasi seksual itu termasuk dalam populasi yang disebut LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang saat ini mulai banyak ditemukan. Kalau lesbian itu menggambarkan hubungan terlarang yang melibatkan sesama wanita. Nah, kalau gay itu menggambarkan seorang pria yang tertarik dengan sesama pria atau yang dinamai homoseks. Kalau biseksual itu penjelasan dari seseorang yang tak hanya tertarik ke lawan jenis, namun juga sesama jenis. Jadi bisa masuk ke lesbian ataupun ke homo. Sementara transgender itu tentang seseorang yang merasa bahwa naluri, jiwa, kepribadiannya tidak sama dengan jenis kelamin yang ia miliki sejak lahir. Misal, terlahir sebagai pria, namun dia merasa dirinya wanita ataupun sebaliknya. Oke, karena kita sekarang lagi bahas disorientasi seksual, aku tuh punya pertanyaan nih, yang benar-benar kayak masih menjadi pertanyaan yang besar untuk aku jujur. Tapi gimana sih pandangannya menurut psikologi juga menurut Islam, walaupun kita tahu ya kalau di Islam tuh udah ditentang gitu. Sama banget, pertanyaan itu tadi juga jadi pertanyaanku yang masih belum terjawab nih. Karena ada di beberapa negara juga yang disorientasi seksual ini dilegalkan atau mendukung pro gitu. Oke, baik. Izin masuk ya teman-teman. Kita akan berbicara disorientasi seksual menurut Islam. Kalau menurut Islam sendiri ya, benar-benar menolak adanya disorientasi seksual itu sejak awal. Mengapa demikian? Karena disorientasi seksual tadi sudah dijelaskan sama narasumber Aisyah bahwa sudah kayak menyimpang gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut sudut pandang Islam, kenapa disorientasi seksual itu ditentang sama Islam? Ya karena sudah menyalahi, sudah bertolak belakang dengan fitrah dan kodratnya kita gitu loh sebagai seorang perempuan dan laki-laki gitu. Laki-laki itu diciptakan untuk perempuan, untuk mencintai perempuan. Kemudian perempuan juga diciptakan untuk mencintai
laki-laki. Tapi realitanya hari ini disorientasi seksual itu bertolak belakang gitu kan teman-teman. Adanya kayak laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan gitu. Nah, dari sini Islam menolak keras adanya disorientasi seksual gitu. Nah, kalau dari pandangan psikologi, disorientasi seksual itu biasanya terjadi karena pengalaman masa lalu individu yang pernah menjadi korban di saat masa kecil, ataupun pernah mencoba-coba untuk melakukan hubungan seks sejenis dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, hal yang paling sering terjadi itu yaitu kondisi di mana seorang perempuan atau laki-laki tidak diperlakukan sebagaimana jenis kelaminnya. Contohnya, perlakuan yang tidak semestinya akibat adanya keinginan orang tua terhadap jenis kelamin yang berbeda, ataupun kurangnya teman bermain yang sejenis selama tahun awal ketika sudah mulai bersosialisasi. Nah, hal ini tuh lama-kelamaan mempengaruhi kecenderungan orientasi seksual di masa depannya. Oke, jadi gitu ya disorientasi seksual menurut pandangan psikologi maupun menurut pandangan Islam. Nah, tapi kalau di Indonesia kan masih ilegal ya, atau semua orang rata-rata orang masih kontra lah tentang disorientasi seksual kan. Iya, betul banget. Di Indonesia itu masih ilegal atau kontra. Biasanya kan di dalam disorientasi seksual itu ada juga transgender. Nah, dari sudut pandang Islam, itu gimana sih orang yang transgender itu? Nah, kalau menurut sumber-sumber yang aku baca, transgender dalam Islam itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengidentifikasi dirinya dengan jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Nah, dalam pandangan Islam, tentang transgender ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa transgender adalah hal yang dilarang dalam Islam karena mereka mengubah ciptaan Allah yang telah ditentukan untuk mereka. Selain itu, berpakaian dan bertindak seperti lawan jenis juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma dan tata krama sosial yang diatur dalam Islam. Oke, kalau misalnya kasus-kasus disorientasi seksual tuh ada banyak nggak sih, Kak? Boleh nggak sih aku dikasih contoh satu aja? Kalau aku pernah tahu tentang kasusnya tentang pernikahan sama jenis yang ada di Bali. Pernikahannya itu diadakan pada bulan September antara warga negara Indonesia dan warga negara Amerika. Itu tidak dilakukan secara diam-diam. Nah, karena tidak dilakukan secara diam-diam, Gubernur Bali pada waktu itu sangat geram dan kecewa dengan adanya upacara pernikahan sama jenis yang memakai adat Hindu itu. Nah, iya, aku juga pernah baca kasus yang sama. Nah, kasus ini ada di Aceh. Jadi, kasus ini tuh mengenai hukuman cambuk buat para pelaku pasangan disorientasi seksual yang ada di sana. Nah, sebut aja pasangan disorientasi seksual ini berinisial MH dan pasangannya MT. Nah, padahal kan di Aceh udah terkenal ya karena hukuman cambuknya. Tapi kok bisa mereka nggak kapok sama itu? Nah, kejadian ini pun sampai disorot media asal Inggris loh. Mereka menulis artikel berjudul No Place to Hide for LGBT People in Indonesian Aceh Province.
Oh alah, iya iya tahu aku kasus yang itu. Terus gimana sih kita seharusnya bersikap menghadapi orang yang disorientasi seksual itu? Apa kita harus menjauhinya atau kayak gimana sih? Oke, sepertinya ini pertanyaan terakhir ya, dan kita akan mengakhiri perbincangan kita hari ini. Menurutku ya, bagaimana sih menyikapi orang-orang yang disorientasi seksual? Apakah kita harus menjauhi atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi dan sepertinya juga menurut teman-teman ya, kita tuh tidak perlu menghindari orang-orang yang seperti itu. Justru mereka yang seperti itu harus kita dekati. Bisa jadi mereka melakukan hal yang seperti itu bukan karena semena-mena dia ingin melakukan, tapi pemahaman yang belum sampai ke sana gitu, sehingga hal yang demikian itu masih dianggap sesuatu yang aneh, sehingga rasa ingin tahunya itu semakin tinggi gitu. Nah, peran kita hari ini yang kita sudah tahu bagaimana sudut pandang Islam tentang disorientasi seksual, maka tugas kita harus mendekati teman-teman atau mereka yang sedang melakukan hal tersebut. Barangkali dengan kedekatan kita dengan mereka bisa merubah dia untuk menyelesaikan hal yang sedemikian, atau biar kita juga tidak melihat teman-teman memulai hal yang sedemikian. Gitu teman-teman semuanya. Oke, ih gila seru banget pembicaraan kita hari ini, benar-benar banyak banget ilmu, pengetahuan yang bisa aku dapet, kayak ternyata banyak ya kasus-kasus yang menyimpang di negara kita ini sendiri, gitu. Aku mau ngucapin terima kasih buat para narasumber yang udah benar-benar ngasih semua ilmunya yang punya. Aku juga bisa membuka pandangan aku tentang dua topik ini. Terima kasih juga untuk host Dinda Putri. Baik, terima kasih juga untuk para pendengar setia podcast kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Salam.